Selamat pagi dan kembali lagi bersama Ibrahim. Mari kita bahas emas ya. Harga emas penutupan di 1942 ya, dan nggak nyangka supply di sini masih kuat ya. Ya, bagi yang sebelumnya udah buy di bawah, sudah tunggu lama, pada akhirnya malam semalam sudah ambil TP ya. Cuma saya tidak ambil ya. Dan juga di sini sudah jadi support ya, karena dia sudah di break, langsung dia lanjut ke atas, irritate supply, langsung didorong ke bawah. Habis itu penutupan juga berdekatan dengan support trendline sini, habis itu direjek ke atas lagi. Berarti di sini ada reaksi di 39 40 ada reaksi. Dan apalagi sekarang dia udah di bawah EMA ya, EMA 20 sampai yang jaga di bawah, berarti turunnya juga terbatas dan naik juga terbatas, jadi berlawanan, jadi akan main di atas bawah sini. Dan ini juga mendekati trendline downtrend. Ya, ini minggu depan akan terjadi sideway atau terjadi breakout. Di sini akan terjadi breakout palsu. Dia akan naik, biasa kalau naik dia akan turun dikit, retest dulu. Kalau di sini masih kuat, jadi dia akan anggap di sini support masih kuat. Biasa dia akan breakout dulu. Kalau setelah dia breakout, dia akan coba retest lagi apa di sini udah kuat atau belum. Kalau kuat, dia bisa ada harapan naik lebih tinggi ya. Kalau dia naik ternyata gagal, dia akan dites sekali lagi. Di situ akan terjadi breakout palsu. Nanti dia sengaja turun dikit, kayak sudah masuk, nanti keluar lagi. Ya, biasa ternyata di sini sering terjadi breakout palsu karena di sini adalah entry. Entry kalau dia breakout langsung buy di situ. Juga range semalam itu cuma ya 150 pip aja, juga sangat nggak biasa ya. Karena masih downtrend, masih kuat ya, makanya dia naik sangat terbatas di situ. Jadi catat ya. Dan minggu depan pasti semua orang akan pantau data inflasi ya. Inflasi hari Kamis ada news inflasi CPI, itu juga sangat penting. Terus kalau dibahas ya, hari Kamis ada dulu ini mereka lamar inflasi kemungkinan naik 0,3%. Wow ya, mereka sudah prediksi ternyata ada inflasi ada kemungkinan naik ya, karena minyak naik, jadi mereka prediksi akan naik ya. Kalau saya datanya keluar merah negatif, jadi emas ada potensi bisa drop lagi ya. Kalau inflasi drop masih naik, emas drop lagi, jadi si tepel akan naik suku bunga lagi ya. Kalau datanya sangat mendukung mereka bisa naik lagi, apalagi inflasi masih belum capai 2% ya. Si Jerome Powell sudah bilang karena masih belum ada sepenuhnya mereka percaya bahwa inflasi udah mulai stabil ya. Mereka sebenarnya gini, mereka bukan bilang kalau saya inflasi 2% mereka akan terus suku bunga, nggak akan. Mereka butuh stabil ya. Kalau memang dia sudah 2%, terus mereka sudah suku bunga seperti biasa sampai sekarang masih tahan, jadi mereka akan tunggu dalam beberapa bulan ke depan melihat apakah inflasi sudah stabil atau belum. Kalau mereka melihat inflasi ternyata udah stabil atau turun di bawah 2%, nah mereka lebih bisa tenang dan bisa merayakan keberhasilan mereka ya, situ. Sekarang kan masih belum bisa karena masih 3% ya, jadi masih jauh ya. Jadi sekarang emas ini ya naik turun karena banyak kali sentimen isu bahwa ada yang menilai
The Fed sudah batas naik suku bunga. Jadi banyak kali sentimen yang tidak masuk akal dan juga aneh-aneh ya. Jadi pasar ya ikut gerak ya. Nggak tahu memang isu ini sengaja dibuat atau dipermain market dan gimana ya. Walaupun kalau kita tahu pun nggak bisa apa-apa. Jadi kalau memang agak bahaya ya nggak usah masuk. Kalau memang mau lawan bisa aja. Kalau dia hasilnya negatif ya ambil aja. Yang penting pasang stop loss itu aja ya. Jadi nggak usah pusing-pusingkan. Nama juga mereka pasti ada sisi gelap, ada juga terang gitu ya. Jadi kalau bagi yang masih belum paham analisa fundamental ya jangan sembarangan masuk ya karena sangat polaritas ya. Atau bisa fokus teknikal aja. Kalau teknikal memang sudah harga sudah bottom kalian bisa ambil C. Kalau udah bottom bisa ambil buy. Kalau udah top ambil C. Itu aja kuncinya ya. Yang penting belajar aja, jangan sembarangan masuk ya. Apalagi kalau yang masih pemula atau yang masih belum udah trading tapi masih belum tahu harga entry di mana ya, mending masuk ke planning Sina, join planning Sina. Di situ sudah saya kasih harga entry, tinggal dipilih mau risiko medium risk atau high atau low risk di situ ya, dipelajari ya. Karena tidak usah analisa lagi, tinggal tunggu harga konfirmasi, tinggal tunggu aja dua pilihan, mau langsung masuk boleh-boleh aja atau tunggu konfirmasi, tergantung cara kalian melihat price actionnya di situ ya. Daripada kalian entry tidak jelas, harga sudah tinggi kalian buy, harga sudah rendah kalian sell, itu lebih resiko lagi ya. Jadi bisa coba-coba aja kok, nggak ada ruginya ya. Daripada masuk planning masuk Sina lain harga juga mahal ya. Sini Sina juga gitu, planning Sina ini juga nggak mahal, juga murah-murah ya. Apalagi orang yang lain mahal loh, sampai 300.000, 5.000, ada sampai jutaan ya. Itu nggak ada jaminan ya. Itu bisa membuat kita jadi sepenuhnya harap Sina sama mereka, jadi tidak ada punya mandiri analisa ya. Jadi saya kasih Sina itu kan sudah ada gambaran supaya bisa memahaminya ya di situ ya. Dan kayaknya nggak ada yang bisa dibahas lagi ya. Sampai di sini aja, semoga bermanfaat dan bye bye.